Shalom, 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 Boker Tov. Selamat memasuki hari yang baru, hari yang baik, hari yang telah Tuhan jadikan untuk kita semua. Jumpa lagi, saya menyapa Anda dimanapun Anda berada, masih di rumah, masih di kamar, atau sedang dalam perjalanan untuk menuju pekerjaan Anda dimanapun Anda berada. I greet you. Saya menyapa Anda in the name of our Lord, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Praise the Lord, kita ketemu lagi. Kita bersuka cita bahwa this is the day of the Lord. We will rejoice and be glad in it. Ini adalah hari yang dijadikan Tuhan dan kita akan bersuka cita karenanya. Karena itu mari saya mau ajak kita buka hati kita dan let us greet the Lord. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami sudah ada di hari yang baru, hari yang dahsyat. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau dan biarlah Engkau memberikan pengertian hari lepas hari apapun yang kami harus lakukan di hari ini, karena kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh, praise the Lord. Bagaimana kabar Anda? Kalau kabar saya luar biasa. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang Tuhan ciptakan untuk tujuan Tuhan. Dan bukan itu saja, Tuhan siapkan firman untuk kita semua. Kita patut bersyukur bahwa firman yang diberikan kita itu adalah sebuah tuntunan perjalanan yang jelas di hari-hari yang akan datang. Every day, setiap hari. It is surely a clear direction and guidance for us. Setiap hari adalah tuntunan yang sangat jelas buat kehidupan kita semua. Dan kembali pada pagi hari ini, topik kita adalah daily walk with Him. Yang kelima, kita harus mengerti bahwa perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu perjalanan yang berbeda ya. Perjalanan yang jelas, karena semakin hari kita dibukakan tentang masa depan kita semakin jelas. Maka itu betul apa yang dikatakan. Kalau Anda mau kembali dengar apa yang saya mau bagikan, kenapa di dalam Mazmur ya, beberapa ayat di dalam Mazmur ini yang berbicara tentang hari-hari yang kita lalui, itu bukan hari-hari biasa. Daud punya pengakuan, punya statement of confession. Daud punya pengakuan bahwa hari-hari yang dia lalui bukan hari-hari biasa, tapi hari-hari yang Tuhan sudah ciptakan. Tahukah Anda bahwa manusia itu sudah diciptakan perjalanannya. Manusia kita itu sudah diciptakan hari-hari yang harus kita lalui. Hari-hari yang harus kita lalui adalah hari-hari yang Tuhan sudah sediakan. Anda ingat beberapa ayat yang sudah kita kupas dari beberapa yang lalu. Antara lain adalah Tuhan mau supaya kita berada di jalan yang harus kita tempuh. Itu ada di dalam Yesaya. Kemudian beberapa waktu lalu kita baru bahas tentang Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23 dikatakan begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Berarti kalau He ordained our steps, kalau Tuhan yang menetapkan langkah-langkah, maka sebenarnya langkah-langkah kita udah dahsyat. Bahasa Inggris dikatakan the steps of a good man are ordered by the Lord. Langkah-langkah orang yang benar, orang baik itu ditentukan oleh Tuhan. Ada terjemahan lain yang saya juga temukan bagus ini, dari terjemahan bahasa Inggris from the Passion Translation. Ya, saya baru menemukan ada namanya Passion Translation. Dikatakan begini dari Mazmur 37 ayat 23. Saya baca dalam bahasa Inggrisnya. The steps of the God pursuing ones follow firmly in the footsteps of the Lord, and God delights in every step they take to follow Him. Sekali lagi ya, the steps of the God pursuing ones follow firmly in the footsteps of the Lord, and God delights in every steps they take to follow Him. Jadi kalau Indonesia bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, atau langkah-langkah, kalau bahasa Inggris New King James, good men are ordered. Tapi kalau terjemahan lain dikatakan the steps of the God pursuing ones follow firmly in the footsteps of the Lord. Jadi langkah-langkah orang yang mengejar Tuhan, langkah-langkah orang yang mengejar Tuhan itu adalah langkah-langkah yang mereka ambil sesuai dengan footsteps, sesuai dengan jejak yang Tuhan sudah buat terlebih dahulu. Jadi Tuhan sudah menciptakan hari-harinya, Tuhan sudah buat pijakan-pijakannya. Tinggal kita mengikuti, kita mengejar Tuhan hari lepas hari, dan kita berjalan di atas pijakan-pijakan yang Dia sudah buat. Dan itu disebut the God pursuing ones. Orang-orang yang mengejar Tuhan adalah orang-orang yang berjalan setiap hari sesuai dengan tapakan-tapakan yang Tuhan sudah buat. According to the footsteps of the Lord. Tuhan yang sudah buat footsteps-nya.
Kita tinggal mengikutinya. Dan orang-orang itu seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia. Karena memang kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah tentukan jalan-jalan kita di depan. So berarti kita harus berbeda dengan orang-orang lain. Anda bisa bayangkan orang-orang lain yang di luar Kristus, mereka meraba-raba apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka meraba-raba. But we are different, my friend. We are different. We can see our future through the word of God. Kita bisa melihat masa depan kita lewat firman. Waktu kita menerima firman setiap hari, lalu kita mulai menerapkannya setiap hari, maka sebenarnya kita berjalan maju. Sebab setiap firman itu adalah langkah maju, bukan langkah mundur. Sekali lagi saya katakan, setiap firman yang kita terima, it's a step forward. It's a one step forward. Every word of God we receive, it's a one step forward. Setiap firman yang kita terima setiap hari, itu adalah perjalanan maju. Karena firman Tuhan tidak akan pernah membawa kita kepada perjalanan mundur. Jadi setiap firman yang kita terima is a one step forward. Every day is a one step forward. Every day is a one step forward. Setiap hari adalah langkah maju. Langkah maju karena firman Tuhan itu menuntun kita. Menetapkan langkah-langkah yang harus kita tempuh. Dan berbahagialah ketika kita merenungkan firman. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sedang menempuhnya. Waktu kita terima firman, maka firman berbicara di dalam kita. Lalu firman itu membukakan hal-hal yang ada di dalam kita, yang dosa pernah perbuat dalam hidup kita. Jadi waktu firman Tuhan kita terima, maka kita bekerja sama dengan firman. Kalau kita meninggalkan hal-hal yang lama, yang sifatnya dosa itu kita lepaskan, itu sama saja we are moving forward, one step at a time. Setiap kali kita menerima firman, we are moving one step at a time. Kita maju. Akhirnya semakin jelas. Maka itu kita disebut orang-orang yang berbahagia. Lagi tentang perjalanan orang-orang ini, Mazmur pun bersaksi di dalam pasal yang ke-139. This psalm is actually a testimony of how God works, prepare the days of His chosen. Kita lihat Mazmur 139 ayat 16. Psalm 139, 16th verse. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi mata Tuhan melihat selagi kita bakal anak. Kemudian Daud bersaksi, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. It has been ordered, sudah ditetapkan. Hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya di dalam kitabnya Tuhan. Tuhan sudah taruh hari-hari yang akan dibentuk untuk orang itu. Jadi ketika kita mendengar firman, ketika kita meresponi, sebenarnya kita sedang masuk kepada satu penciptaan yang dahsyat atas kehidupan kita. Destiny itu akan termanifestasi lewat hidup kita. Waktu kita merenungkan firman dan kita bergerak maju. Dan kita akan lihat bahwa perjalanan kita adalah perjalanan yang luar biasa. Nah, dari pihak kita adalah kita perlu kerjasama. Karena dosa kan menguasai manusia. Dosa menguasai ketika manusia lahir sudah dari dosa. Ada dosa warisan dari nenek moyang. Ada dosa dari lingkungan. Ya. Ada generational sin. Ada sin in the society. Jadi sekeliling hidup manusia di luar Kristus. Manusia dikelilingi sudah dari dosa. Dikelilingi oleh dosa. Sekali lagi ada dosa turunan. Ada dosa di dalam lingkungan. Ada generational sin. Ada sin in the society. Jadi bagaimana caranya? Nah, waktu kita menerima firman, maka kita satu persatu dilepaskan dari pertama-tama generational sin, which is curse, dari dosa turunan yang adalah kutuk itu. Dan kita perlu dilepaskan itu. Kalau kita tidak dilepaskan dari generational sin or generational curse, maka kita nggak bisa berjalan maju. Karena we are under the control of sin. Jadi ketika setiap orang menerima firman sesungguhnya setiap hari, mereka mengalami kelepasan dari dosa turunan, dari kutuk turunan, dan mereka akan berjalan maju. Dan orang yang menerima firman, orang itu akan dibawa keluar dari sin society, dari kehidupan yang penuh dengan dosa. Mereka sedang dibawa keluar. Jadi waktu mereka sedang dibawa keluar, sesungguhnya mereka sedang berjalan maju, masuk kepada apa yang Tuhan rencanakan. Percayalah, setiap kali kita menerima firman, setiap pagi ketika kita membuka hati untuk firman, maka firman Tuhan itu menuntun kita untuk kita bagaimana kita hidup lebih baik lagi. Because every day it's got to be better. Setiap hari harusnya semakin jadi baik. Bukan di luarnya, tetapi dari dalam kita terlebih dahulu. Karena Tuhan concern about our inner being. Tuhan peduli tentang kehidupan kita terlebih dahulu. Jadi setiap kali kita menerima firman, seharusnya we are getting better every day. Seharusnya. Sekali lagi, setiap kali kita menerima firman, seharusnya kita menjadi semakin baik. Itu adalah namanya moving forward.
Every day when we receive the word of God, we are getting better on the inside first. Tidak banyak orang yang mengerti hal ini. Kebanyakan mereka kepingin cepat di luar, kepingin cepat berhasil, kepingin cepat hidupnya maju, usahanya maju. Tapi Tuhan berurusan dengan bagian dalam terlebih dahulu. Dan Tuhan mau setiap hari kita berjalan maju, setiap hari kita semakin lebih baik dari hidup kita. Karakter kita semakin baik, pikiran kita lebih baik, perkataan kita lebih baik. Waktu kita semakin baik di bagian dalam, maka sesungguhnya kita pun sedang berjalan maju. Sebab hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita berjalan di dalamnya. Mungkin tidak banyak orang Kristen yang menyadari bahwa firman Tuhan adalah tuntunan setiap hari. Mereka baca firman, mereka cuma lihat, mereka dengar khotbah pendeta, mereka cuma dengar dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tidak berasa mereka itu menerima firman lalu mereka berjalan maju. Ya itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat ada statement-statement yang menurut saya sudah tidak tepat lagi yang disampaikan dari atas mimbar. Apa itu? Saya sering mendengar dulu para pengkhotbah berkata begini, oh saudara-saudara, hidup bersama Yesus tidak enak, bayar harganya mahal, oh cucuran air mata gak enak. Saudara, ketika kita mendengar statement-statement yang dari atas mimbar, itu membuat kita jadi malas, jadi takut untuk berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Waktu para pengkhotbah berbicara berjalan bersama Yesus, kita harus pikul salib, kita menderita. Itu membuat orang jadi, ya Tuhan bagaimana hidup sekarang aja lagi susah, kemudian berjalan bersama Yesus lagi susah lagi, bayar harga lagi. Itu penyampaian Injil dari cara yang salah menurut saya. Karena gospel is the good news. Injil adalah kabar baik. Tapi kenapa para pengkhotbah ketika berbicara mengikut Kristus sepertinya berjalan susah lagi. Seperti kamu harus pikul salib, kamu harus menurut saya itu terjemahan-terjemahan yang tidak tepat. Itu dilihat dari sudut pandang manusia dosa. Dimana aduh gak enak, ini salah. Padahal apa yang saya dapat berjalan bersama Yesus, itu sebenarnya perjalanan yang indah. Itu perjalanan indah. Bahkan kalau Yesus berkata begini, kalau kau mau berjalan, kau kenakanlah kuk yang aku pasang. Itu kuknya enak. Itu kuknya enak, itu berjalan bersama Yesus, itu enak, itu luar biasa. Nah, karena ada statement-statement yang salah yang pernah disampaikan di atas mimbar, akhirnya orang mau berjalan bersama Tuhan, statement dari jemaat jadinya gini, iya Pak gimana ya, kita kan masih hidup di dalam daging, kita adalah manusia lemah, kita nggak mampu, gimana ya. Itu statement-statement yang salah yang sudah dilepaskan di atas mimbar, sehingga manusia kalau mau berjalan bersama Tuhan yang dipikirkan apa? Bayar harga, susah dan lain sebagainya. Akhirnya membuat orang jadi malas. Tetapi saya mau katakan hari-hari ini, sesungguhnya berjalan bersama Tuhan every day, itu adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Wow, ketika kita berjalan bersama Dia, kalau kita betul-betul mencintai Dia, maka kita dengan rela, dengan sukacita berjalan bersama Dia. Kita tidak akan merasa, aduh aku harus berjalan bersama Yesus, aku harus bayar harga mahal. Enggak seperti itu. Tapi justru ketika kita berjalan bersama Tuhan, we will enjoy the walk with Him. Ketika kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, justru kita akan menikmati perjalanannya. Nah, buat Anda yang mungkin para pengkhotbah yang pernah berkata demikian, saya mungkin harus katakan dari pagi hari ini, dari tempat ini sekarang, bahwa we need to change the way we speak about the gospel. Kita harus berubah dalam cara kita menyampaikan Injil. Injil bukan adalah sesuatu yang berat, Injil adalah sesuatu yang dahsyat, Injil adalah sesuatu yang mulia, Injil adalah sesuatu yang sukacita. Berjalan bersama Dia itu sukacita, saudara, sukacita. Kalau kita harus melalui suatu perjalanan penanggalan bukanlah sesuatu yang kita rasa seperti pikul salib setiap hari, berarti kita menderita setiap hari. Itu salah menerjemahkannya. Justru kita berjalan bersama dengan Yesus, setiap hari kita akan merasakan rasanya luar biasa. Dan akhirnya apa yang harus kita lalui dalam hal penanggalan, kita tidak merasa itu seperti satu perjalanan yang berat. Tapi kita akan merasakan satu perjalanan yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Sebab kalau tidak, nggak ada orang mau berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Orang merasa berjalan bersama Tuhan itu adalah perjalanan yang berat. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, nanti orang lain yang akan menyaksikan, luar biasa ya orang ini ya. Mereka bertahan di dalam kesusahan, mereka bertahan di dalam pergumulan. Kenapa mereka bisa bertahan dalam kesulitan? Kenapa bisa mereka bertahan di dalam masalah mereka? Kenapa? Lalu waktu mereka mendekat kepada orang-orang itu, dan mereka akan menemukan pada orang-orang itu, mereka tidak akan terasa bebannya perjalanan yang mereka yang harus tanggung, tapi mereka akan menikmati perjalanan yang sangat luar biasa. Orang luar seperti yang merasa luar biasa ya, mereka bayar harga, mereka luar biasa bertahan. Tetapi buat orang-orang yang berjalan bersama Dia,
Beban itu tidak akan terasa. Mereka berjalan menikmati Tuhan setiap hari. Tapi orang-orang luar akan berkata demikian. Namun kita yang berjalan bersama Tuhan. Saya mau katakan dari tempat ini. Hai para pengkhotbah. Jangan ketika Anda berbicara tentang gospel. Jangan berbicara seperti Injil adalah suatu mengikut Kristus. Itu bukanlah satu perjalanan. Jangan jadikan perjalanan mengikuti Yesus sebagai perjalanan yang sulit. Tetapi saya harus katakan, gospel is good news. Injil adalah kabar baik. So daily walking with God, berjalan bersama Tuhan setiap hari, it's got to be enjoyable walk. Harus menjadi sebuah perjalanan yang nikmat. Karena Tuhan mau kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Waktu kita berjalan bersama Dia, kita akan menemukan hal-hal yang kita tidak tahu. Dan itu diungkapkan dan dibukakan. Akhirnya kita berjalan semakin hari semakin luar biasa. Sebagai contoh ya, kalau misalnya ada sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Ketika mereka berjalan berdua, mereka tidak akan merasa aduh susah ya, saya harus jauh apalagi transportasi. Yang satu rumahnya di ujung sana, yang satu rumahnya di ujung sini. Tapi because of love, perjalanan yang jarak jauh itu akan ditempuh oleh pasangannya tidak terasa. Aku harus pergi mengunjungi pacarku di sana. Perjalanan jauh, ongkosnya mahal. Tapi because of love, oleh karena cinta, perjalanan yang harus dilalui tidak akan merasa menjadi suatu perjalanan yang berat. Dan inilah yang Tuhan katakan, kita harus tahu actually walking with God daily. It is a joyful walk. Itu adalah perjalanan luar biasa. Dikatakan ada ayat lain yang sangat luar biasa yang kita lihat lagi tentang Daud ini. Mazmur 90 ayat 14. Oh my God. The Lord is changing our mindset. Ya, Tuhan sedang merubah pola pikir kita untuk berjalan bersama Dia. Bukanlah sebuah perjalanan yang sulit. Saya mendengar ada satu khotbah lagi. Oh, tidak gampang mengikut Tuhan. Itu dilihat dari mindset yang salah. Kalau ada seorang pengkhotbah berkata tidak gampang mengikuti Tuhan. Kenapa dia mengikuti Tuhan? Harus ada good reason. Mengikut Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit. Itu sesuatu yang justru menarik. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak ada perjalanan yang paling indah. Saya mau katakan lewat live streaming ini. Tidak ada perjalanan yang paling indah selain berjalan bersama dengan Tuhan. I don't want to call walking with God is a difficult walk. Saya tidak mau katakan berjalan bersama Tuhan oleh perjalanan yang susah dan perjalanan yang harganya mahal. Aku katakan tidak ada perjalanan lain yang seindah berjalan bersama Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Orang yang sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan akan menikmati perjalanannya. Tapi orang-orang yang merasa terpaksa, ini dia. Orang-orang yang merasa terpaksa berjalan dengan Tuhan. Maka komentar mereka keluar adalah begini. Sulit. Setiap hari harus. Itu perjalanan yang terpaksa. Tapi apa yang saya mau katakan kepada Anda pagi hari ini. Surely walking with the Lord daily. It's surely a joyful walk. Perjalanan bersukacita. Daud berkata dalam Mazmur 90 ayat 14. Mazmur 90 ayat 14. Oh my God. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Oh satisfy us early with your mercy. That we may rejoice and be glad all our days. Mazmur 90 ayat 14. Oh satisfy us early with your mercy. That we may rejoice and be glad all our days. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Wow, what a wonderful day it is. What a wonderful day it is. Walking with God every day adalah satu perjalanan yang penuh dengan kasih setia. Di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan ada shalom, ada damai sejahtera. Karena itu saya mau katakan ini kepada Anda. Kebanyakan orang-orang muda kalau dijelaskan perjalanan yang bersama Tuhan itu perjalanan yang tidak enak. Mereka tidak ada orang muda yang akan mau berjalan di dalam jalan itu. Tapi saya harus sampaikan supaya banyak orang-orang muda. Sekarang banyak generasi milenial yang hatinya sedang menggebu-gebu. Karena itu we must welcome them to the millennial generations. Walking with the Lord is the best times. Adalah waktu yang terbaik untuk kita lakukan. To decide to walk with the Lord daily is the best time. Untuk mengambil keputusan untuk berjalan bersama Tuhan. Itu adalah satu keputusan yang terbaik. Haleluya. Karena itu saya mau bersaksi terus kepada every day. Berjalan bersama Dia. Nikmat.
seru, dahsyat. Kita mengalami perjalanan yang sangat luar biasa seperti naik jet coaster. Wow, seru. Dan kita akhirnya bersuka cita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun kita untuk berjalan from victory to victory. From grace to grace. From shalom to shalom. Haleluya. Itulah berjalan bersama Dia setiap hari, my friend. So pagi hari ini, let us again walk with the Lord. Mari kita berjalan lagi bersama dengan Dia. Mari kita punya perjumpaan lagi dengan Dia. Mari kita katakan, Tuhan, I want to walk with you the whole day. Aku mau berjalan bersama Engkau sepanjang hari. Sekalipun aku harus menghadapi persoalan, tantangan, tapi beda. Menghadapi masalah bersama Tuhan dan tidak bersama Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Bersama dengan Tuhan, Dia memberikan kita kekuatan. Bukan hanya Dia berikan kekuatan lagi, Dia memberikan hikmat. Bukan cuma hikmat lagi, tentunya Dia memberikan solusi. Sebab Dia adalah jawaban untuk setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia. Praise the Lord, praise the Lord. Dari tempat ini, from this location, saya mau katakan, it is good. It is good, it is awesome. It's the best moment to walk with God daily. Karena itu don't miss out any single day. Ya, jangan sampai kehilangan satu hari pun tanpa Anda berkata, Tuhan, aku mau berjalan bersama Engkau hari ini lagi. Mari, karena Tuhan tunggu kita punya ungkapan kepada Dia. Tuhan tunggu untuk kita berkata, Tuhan, aku mau berjalan. Aku mau berjalan bersama Engkau pada hari ini. Percayalah, perjalanan kita berbeda. Waktu kita mulai bekerja, kita menghadapi tantangan pun berbeda. Karena berjalan bersama Dia. Ada shalom di situ. Ada anugerah di situ. Ada mercy di situ. Ada belas kasihan di situ. Sehingga perjalanan kita, tanpa kita sadari, kita akan lalui satu perjalanan sepanjang hari sampai malam. Dan akhirnya kita mengakhiri hari itu dengan ucapan syukur. So, sekali lagi, ini adalah firman yang saya terima, yang Tuhan katakan. Dia mau supaya kita berjalan bersama Dia setiap hari. Buat Anda dan saya, buat kita semua, kita sedang memasuki satu penggenapan firman yang luar biasa. We are fulfilling destinies. Apa yang Tuhan bukakan kepada saya tentang orang-orang akhir zaman, orang-orang yang akan dimunculkan Tuhan, itulah orang-orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Pertolongan akan datang begitu luar biasanya. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak pernah kekurangan pertolongan. Mereka akan selalu berjalan setiap hari di dalam kasih setianya. Praise the Lord. So, thank you Lord for today. We want to walk with you again. Spend time the whole day with you. In our journey, in our work, whatever we do today, we want to do it with you. Apapun yang kami lakukan pada hari ini, apapun pekerjaan kami yang kami kerjakan, kami mau lakukan dan kami mau bekerja bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada hari ini lagi. Haleluya. So this is it. Mari kita memasuki hari ini dengan sukacita. Daily walk with God is the best time ever. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi dalam perenungan berikut. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay connected with this covenant. I love you. I love you. I love you. Bless you all. Hallelujah. Praise the Lord. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami akan memasuki hari ini berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam Engkau, berjalan bersama Engkau. Aku tahu Tuhan, tidak ada kegagalan. Tidak ada Tuhan. Tapi berjalan bersama Engkau, kami akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Dan tentunya di dalamnya, kami akan mengalami pembelaan dan pertolongan-Mu. I love you Abba. Bahu Hashem. Oh Rabba Sheka. Terima kasih buat hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Tuhan Yesus, we love you. We love you Lord. We love you. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. My God. God is good.